Ya, kita akan mulai siaran dan gue lagi nungguin Rapko dulu nih. Aku kabarin dulu. Halo Bro Tian, suara gue jelas nggak sih? Ini kawan-kawan yang udah masuk, selamat datang, selamat bergabung. Oke. Wis anjay. Halo Rapcu Tarigan, Halo, halo, halo. sehat kabar? Sehat, sehat. Puji Tuhan. Gimana lu kabar sendiri, sehat nggak? Wih, alhamdulillah dong, gue masih sehat-sehat aja sampai sekarang. Kita lagi siaran nih, Cok. Sesuai tadi yang Kenapa? kita bahas nih, kita mau ngobrol-ngobrol nih. Boleh, boleh, boleh. Ngabuburit santai lah, ngabuburit Santai aja. santai. Nggak usah terlalu berat-berat lah. Ya, yang ringan-ringan aja lah. Dan bukan buat ngajarin lah, kita ya sharing aja. Mungkin teman-teman juga kalau mau sharing bisa langsung chat aja Mhm, di mhm. kolom komentar lah. Gitu ya, Cok ya. Iya, boleh, boleh, boleh. Kita mulainya gimana ya, Cok? Berdoa dulu nggak? Iya, 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 iya. Nggak harus lah, nggak harus lah. Kita Iya, berdoa boleh. masing-masing lah. Orang kan kita mau santai-santai aja. Nah, hari ini kita mau bahas ini, Cok. Kita mau bahas soal quarter life crisis, gitu ya. Mhm. Tapi sebelum itu tuh mungkin perkenalan dulu lah. Perkenalkan kawan-kawan, nama gue Martin. Sebagaimana teman-teman hadir di live Instagram gue. Dan hari ini gue bersama dengan Rapco Tarigan. Udah gue sebut namanya ya. Lu kenalin diri deh, Mhm. Cok. Lu siapa sih? Iya. Jadi, gua Rapco Tarigan dan saat ini gua ngajar di salah satu sekolah dan gue juga lagi cari-cari kesibukan lain kayak gitu selain ngajar. Dan gue temannya Martin satu angkatan di kampus dan di organisasi. Enggak sih, di organisasi Martin duluan yang masuk, baru gue. Ya, organisasi Benang Biru ya, yang kita sebut dengan Yoi, gerakan mahasiswa uh, Kristen Indonesia. ya, betul. Nah, gini, kawan-kawan semua yang mungkin siapapun yang mencoba menyaksikan lah ya, Mhm. mencoba menyaksikan video apa siaran ini, aku pengen ngobrol soal quarter life crisis. Nah, Cok, gue pengen nanya sama lu tahu nggak sih quarter life crisis itu apa? Quarter life crisis itu kayak eh, seperempat abad atau seperempat kehidupan manusia. Artinya kan kalau seperempat berarti dari 100 tahun ke seperempatnya berarti 25 tahun. Berarti itu masa-masanya kita nih, anak-anak muda 25 tahun, ataupun 25 tahun ke atas untuk masih bingung mau kemana, masih bingung mau ngapain, dan pasti banyak challenges yang kita perlu hadapi dalam quarter life crisis. Namanya juga quarter life crisis. Jadi krisis kita itu di sekitar umur 25 sampai 30 seperti itu. Ya, ya, ya. Ya, walaupun memang katanya sih, Cok, quarter life crisis itu nggak harus dialami di umur-umur range 25 sampai 30, bahkan banyak orang juga mengulas atau menyampaikan ya, bercerita bahwa quarter life crisis mereka tuh kadang udah bisa dialami di umur-umur 18 tahun. Artinya Hmm. sebelum di bawah umur 20 pun mereka udah bisa mengalami, karena mungkin kan quarter life crisis ini kurang lebih kayak bahas soal apa ya, dimana seseorang tuh mengalami keadaan bisa masuk di dalamnya insecure semacam itu ya, Hmm. dimana Hmm. mereka ragu dengan kehidupan mereka yang mereka sedang jalani ataupun yang akan mereka jalani gitu. Dan lu pernah Hmm. nggak sih ngalamin itu? Pernah ngalamin untuk ragu pastilah. Dalam dalam usia yang mungkin masih sangat muda untuk menjadi guru, gue masuk ke sekolah
gua untuk ngajar, dan itu international school, dan Yap, yap. banyak banget challenge-nya buat gua ragu bisa nggak ya kayak gitu. Dan pasti banyak kritik juga dalam dalam gua menjalani proses di international school. Banyak yang kritik tensis gua, anak-anak murid gua, banyak juga yang kritik masalah speaking gua. Tapi ya kalau misalnya kita mau menerima itu sebagai masukan, ya kita akan terus belajar dan terus belajar seperti itu. Dan Iya sih, keraguan itu benar. pasti kayak Tapi gitu. lu sekarang udah melewati masa-masa quarter life crisis lu, atau lu masih berada dalam masalah tersebut? Kayaknya gue kayak lagi ongoing deh, kayak terus menerus untuk memasuki quarter life crisis, karena yang tadi lu bilang bahwa quarter life crisis itu nggak hanya dialami usia sekitar 25 sampai 30. Mungkin gue saat ini karena usia gue 24 sedang mengalami itu, mungkin karena kan masa-masa kita cari kerja ataupun masih tentang identitas diri kan itu di usia-usia sekarang seperti itu. Betul, betul, betul. Terus lu nyikapinnya gimana, Cok? Waduh, nyikapinya Lu tipikal banyak orang hal. yang, maksudnya gini, ketika lu mengalami masalah yang kita sebut dengan quarter life crisis ini, lu Hmm. tipikal orang yang let it flow, lu mengalami hal yang sampai di tahap depressed, artinya kadang kan banyak juga yang memang menceritakan pengalamannya ketika mereka melewati masa-masa Hmm. tersebut tuh, masa-masa apa ya, penuh Hmm. dengan keraguan, penuh dengan insecure yang sangat tinggi gitu kan. Hmm. Bahkan Hmm. hopeless juga bisa ada di dalam bagian quarter Iya. life crisis itu gitu. Dan Hmm. masalahnya bahkan terberat adalah sampai di tahap depresi. Lo Hmm. sampai yang mengalami itu atau gimana gitu? Quarter life crisis itu kan bukan hanya bicara soal lu kemapanan dalam hal materi ya. Ya, Quarter ya, life betul, betul. crisis itu bicara soal bagaimana lu berelasi dengan orang, lu punya masalah nggak dengan relasi sama orang, lu dijauhin nggak sama relasi dengan orang. Dan at the point gue pernah dalam posisi itu gitu loh, ketika masih kuliah seperti itu. Dan ketika depres banget gue untuk apa, untuk mengalami itu. Gue berdoa sama Tuhan, gila ini berat banget Tuhan, gue dijauhin satu kampus, lu bayangin aja kan. Tapi ya it's a process gitu loh, it was Lo, proses yang buat gue menjadikan gue sampai sekarang ini gitu loh, oke. kayak gitu. Lo tadi menceritakan masa lalu di kampus, lo ngerasa dijauhin orang. Menurut lo itu masuk dalam quarter life crisis ya, Cok? Masuk dong, itu masuk dalam quarter life crisis, karena bicara soal quarter life crisis kan tantangan-tantangan dalam usia-usia, kan namanya juga krisis, berarti kan ada tantangan berelasi, ada tantangan ekonomi, ada tantangan komunikasi dan yang lain sebagainya. Itu yang membuat gue merasa bahwa quarter life crisis itu adalah hal-hal yang kita hadapi gitu loh di usia-usia sekarang seperti itu. Ya, Kayak gitu. ya. Lu Memang sendiri kalau, gimana? Udah pernah mengalami quarter life crisis dalam kehidupanmu? nah, kalau gue sendiri begini, Cok. Kan kalau yang gue pahami soal quarter life crisis ini sebenarnya begini. Dimana ketika gua hidup itu di keadaan yang sekarang, gua Hmm. merasa minder ngelihat orang-orang yang mungkin di umur gua tuh udah cukup mapan. Ya Hmm. dalam hal misalnya mapan ini banyak hal lah, mapan dalam emosional, mapan dalam finansial, mungkin mapan dalam ilmu pengetahuan, mapan dalam hal ini juga menurut gue itu menjadi sesuatu yang bisa membuat gue minder ya, mapan dalam hal pengalaman gitu. Ketika misalnya Hmm. gue ngeliat orang lain yang udah punya pengalaman banyak di umur dia yang segitu, sedangkan di Hmm. umur gue sekarang gue ngeliat kayak pengalaman gue nggak sebanyak mereka. Nah kadang gue Hmm. ngerasa gila betapa malangnya ya gitu. Maksudnya Hmm. kok dia bisa di umur yang sama dengan umur gue, tapi Hmm. pengalaman dia lebih banyak gitu. Dan itu yang kadang Hmm. membuat gue kayak kalau orang seperti gue yang pengalamannya sedikit kira-kira bisa nggak untuk survive hidup. Nah itu kadang jadi bikin gue Hmm. insecure-nya gue di situ gitu. Hmm. Makanya nih kalau sedikit curcol ya Hmm. curcol sedikit, uh, gue ketika kerja
gue kan sempat kerja dia. Salah satu hal yang menurut gue kadang mendorong gue berani untuk memutuskan diri untuk cabut dari gue kerja, yang dimana waktu itu menurut gue sebenarnya enak kerjaan gue, walaupun secara finansial mungkin gak gede lah, tapi enak dan nyaman buat gue. Ya karena satu hal aja, karena gue pengen punya banyak pengalaman, gue pengen ngerasain yang namanya dipecat, gue pengen ngerasain namanya di apa ya, kayak pengen ngerasain ya pengalaman-pengalaman lain lah gitu, jangan kayak terlalu nyaman. Gue pengen ngerasa gue sakit itu uh, karena memang ada, ya pokoknya gue pengen ngerasain ada pengalaman lain lah, artinya nggak hanya ngerasain zona nyaman aja sih. Kayak gitu. Tapi lu sekarang nyesel nggak keluar dari kerjaan? Nyesel dan enggak sih, artinya gue nyesel karena apa ya? Gue nyesel karena finansial aja kali, artinya gue sekarang nggak punya pendapatan yang pasti tiap bulan di tanggal 25 ada transferan masuk di rekening gue. Tapi kalau ditanya nyesel atau enggak, ya soal enggaknya enggak, karena gue ngerasa gue lebih bebas. Gue lebih bebas, gue lebih bisa mengekspresikan apa yang menjadi ide gue, terus gue bisa hidup semau gue gitu. Walaupun ya kita paham lah, setiap kebebasan itu pasti akan terbatasi dengan kebebasan orang lain gitu ya. Lu bebas tapi ada kebebasan lain yang akhirnya menuntut lu nggak bisa bebas. Salah satunya apa? Uang. Apakah kebahagiaan hanya diukur dengan uang? Iyalah, kebahagiaan hanya diukur dengan uang. Enggak. Ya enggak. Enggak, karena menurut gua pernah uang bukan segalanya. Uang bukan segalanya, tapi segala sesuatu butuh uang kan? Iya, tapi lu layak untuk dapat uang nggak? Kalau lu nggak layak dapat uang ya gimana? Lu harus melayakkan diri dulu untuk dapat uang. Iya nggak sih? Asik. Melayakkan diri dapat uang, maksudnya gimana nih? Artinya bicara kapasitas gitu maksudnya. Bicara soal kapasitas, misalnya lu punya pengalaman di bidang menulis misalnya, tulisan lu bagus nggak? Layak nggak untuk dihargai buat dapat untuk kopertis ataupun dapat uang seperti itu. Kalau lu nggak layak ya, lu latihan terus menerus gitu loh. Atau misalnya kalau lu pengen jadi MC terkenal, lu pengen dapat uang ya lu latihan terus menerus gitu loh. Kualitas diri yang kemudian dijadikan sebagai standar ukuran, baru ketika itu uang akan come sama lu gitu loh. Kayak gue bikin podcast, gue nggak akan nyangka bisa 2.500-an subscriber dan dapat AdSense tiap bulan gitu loh. Tapi kan di balik itu, gue latihan ada bagaimana cara apa? Ada perjuangan, artinya di balik 2.500 subscriber itu ada perjuangan. Nge-share ke semua grup-grup WA, begitu. Tapi gini, ada hal yang penting, yaitu bagaimana kemudian lu bisa membuat sebuah percakapan itu menjadi hal yang menarik. Gitu. Itu kan butuh latihan gitu loh. Dan betul, itu nggak gampang. Ketika lu melakukan interview sama orang itu nggak gampang, men, gitu loh. Betul. Kayak gitu. Jadi hidup ini memang butuh proses gitu loh. Dan buat hidup ini berarti kalau tadi kan yang kita bahas adalah soal bagaimana kita bisa mendapatkan money gitu kan. Bagaimana kita bisa mencukupi kebutuhan finansial kita. Nah, kalau bicara soal quarter life crisis ini, Cok, ternyata bukan orang itu mengalami quarter life crisis itu bukan hanya soal bicara dia bisa dapetin uang sebenarnya. Tapi karena ketika mungkin ya ideologi dia itu nggak dia dapatkan, atau bahasa paling bahasanya Abraham Maslow adalah aktualisasi diri gitu. Ketika posisi lo sekarang itu tidak membuat lo bisa mengaktualisasikan diri. Makanya kadang ada yang sharing juga, dia cerita gini, Cok. Gue kerja sekarang di salah satu inilah ya, gue lupa gue pekerjaan di apaan, terus dia bilang, gue sama sekali nggak punya permasalahan finansial, gue punya gaji yang cukup, tunjangan yang banyak juga, secara finansial gue nggak rugi, tapi sebenarnya gue ngerasa gue kayaknya ada yang kering dalam diri gue gitu, gue nggak tahu apa yang menurut gue, kata dia begitu ya, maksudnya gue nggak tahu apa yang kayaknya gue kurang lengkap gitu. Kalau orang bilang adalah lo kerja untuk memenuhi kebutuhan lo, gue semua tercukupin. Apa sih yang nggak tercukupi dari diri gue gitu dengan gue kerja sekarang? Tapi dia ngerasa bahwa ketika gue kerja sekarang kok, ya kayaknya dia ada sesuatu yang dia nggak tahu apa. Nah, dia menamai itu sebagai sesuatu yang disebut quarter life crisis itu sih. Ya itu Tim, maksudnya.
Ketika lu udah kerja, lu punya uang, tapi lu lupa sama temen, kayak gitu. Mm-mm. Itu juga bisa berpengaruh gitu loh. Atau lu udah kerja, udah punya jabatan, lu lupa sama saudara lu misalnya. Itu kan bisa sesuatu yang kering itu gitu loh. Mm-mm. Tiap hari lu disibukkan dengan kerjaan, tapi lu lupa untuk merefresh diri, menyegarkan diri agar lu bisa kembali seperti manusia biasanya gitu loh, bukan seperti robot yang lu harus kerja terus menerus gitu loh. Sometimes gue stres iya, gue punya Mm. punya uang iya, tapi sometimes gue stres iya. Caranya gimana? Ya gue ngobrol sama temen gue ngebantu teman-teman gue, itu bisa jadi self healing seperti itu. Oke. Lu ngobrol sama, lu gini, lu mengalami stres di tengah lu udah punya pekerjaan dan lu punya pendapatan. Yang bikin lu stres itu apa? Yang bikin gue stres adalah karena dalam aktivitas gue, ada murid gue lagi di sini. Oh enggak. Jadi, Harus dipantau dulu ya. iya. Jadi dalam gue mengajar, gue akan stres karena yang tadinya gue ketemu sama murid-murid gue bisa Hmm. mendengarkan ide, gue bisa ketemu Hmm. raut mukanya ketika mereka kemudian memberikan argumentasi. Sekarang gue nggak bisa gitu loh. Dan itu akan jadi stres gitu. Stres itu bukan berarti lu nggak punya uang, tapi stres lu di rumah aja pun bisa jadi stres gitu loh. Oh, gue nangkep. Kalau yang gue lihat ya, berarti stres lu itu muncul karena ada perubahan iklim. Iklim Iya, ini dalam artian yang mungkin tadinya offline, sekarang lo harus online. Yang mungkin lo bisa menangkap ekspresinya secara langsung gitu kan. Lo bisa dengar intonasi suara murid lo bisa iya, ngeliat ekspresi murid lo gitu. Akhirnya sekarang keadaan berubah, lo jadi nggak bisa menangkap hal yang sebelumnya begitu ya. Dan di situ lo stres. Dan salah satu cara lo apa ya namanya self healing lo adalah dengan cara lo ngobrol sama orang, sama teman lo gitu. gue bantu orang, buat gue itu termasuk Begitu yang Rapco. bisa self healing kayak Jaringan gitu. gue tuh raja. Kenapa? Ini jaringan gue tuh jaringan lu ya, Cok? Kayaknya jaringan gue pakai wifi sih. Oh iya, siap. Gue juga pakai wifi, Cok. Anjir. Oke, nggak apa-apa, slow. Kita lanjut lagi ke topik. Kayak gitu. Jadi apa ya, self healing itu bisa berarti lu bantu orang, self healing itu bisa berarti lu ngobrol sama orang, banyak hal yang harus lakukan. Makanya kan kalau kata Aristoteles kan bilang, lu tahu diri lu sepenuhnya itu adalah awal dari sebuah kebijaksanaan. Lu tahu bahwa lu pengen banget ngobrol sama orang, lu adu konsep sama orang, ya lu harus cari cara gimana caranya lu self healing gitu loh, ya dengan bikin podcast, dengan ngobrol kayak gini gitu loh. Tapi kalau misalnya lu pribadi bukan orang yang seperti itu, ya akan susah gitu loh. Ya. Kalau Tapi menurut masalahnya, gua. oke. Tapi masalahnya kadang kalau bicara soal self healing ya, Cok, kadang orang agak sulit juga di tengah dia sedang Iya. mengalami kemelut dalam kehidupan gitu kan, ketika dia Hmm. lagi fase down banget lah. Kadang orang susah untuk menemukan gimana sih cara healingnya. Bahkan Hmm. sebenarnya ketika itu ada satu cara mungkin dia tahu itu cara healingnya dia, tapi kadang kita spirit untuk healing pun nggak ada. Ya gue nggak tahu Hmm. juga ya, mungkin kalau yang gue pahamin kadang gue dengar orang-orang ada yang begitu sih, Cok. Ya kita butuh waktu untuk itu. Kita butuh waktu untuk healing kayak gitu. Dan nggak gampang ketika gua duduk di tengah terus kalian melingkar di asrama di lantai 3, kan itu gua butuh self healing kan gitu loh. Jadi ya buat gua Ya. self healing itu dalam quarter life crisis ya butuh banget gitu loh. Kalau menurut gua. Nah, gini, Cok, di salah satu media online ada yang mengulas soal permasalahan quarter life crisis. Dan kadang permasalahan quarter life crisis itu krisis atau krisis ya, gue juga nggak tahu sih cara penyebutannya. Nah, Hmm. itu eh, ketika orang mencoba mengukur dirinya dengan cara melihat orang lain, akhirnya dia merasa bahwa dirinya kalau bahasa rohaninya akhirnya dia merasa tidak bersyukur dengan dirinya. Tapi kalau bahasa non rohaninya ya mungkin adalah
ketika dia merasa kok gue nggak bisa seperti dia, apakah itu karena ketidakbisaan dia seperti orang lain itu, apakah karena memang dia bodoh, dia tidak mampu, dia tidak punya fasilitas begitu kan, atau dia terbatasi, atau dia belum merdeka begitu. Nah, dan ini banyak banget dialamin oleh anak-anak ya mungkin lulus kuliah yang akhirnya ketika dia lulus kuliah, dia berubah dia berubah bidang pekerjaan. Mungkin lu sekolah teologi, akhirnya lu ngambil menjadi marketing komunikasi di salah satu perusahaan. Atau lo kuliah akuntansi, lo malah kerja di bidang farmasi gitu misalnya. Atau lah mungkin lo kerja di bidang teknik, tapi lo malah jadi bagian accountant di salah satu perusahaan. Artinya ketika dia menggali sebuah ilmu gitu kan, atau dia kuliah di satu jurusan, dia berproses gitu, Cok. Dan di saat dia menghadapi realitas, ya kita bicara soal realitas, ternyata ideologi dia berbenturan dengan realitas yang dia hadapin. Nah ini kadang banyak orang alamin, akhirnya ketika dia mau bertahan di pilihannya, dia nggak siap dengan konsekuensinya dan dia memilih untuk pilih yang lain. Dan ketika dia pilih yang lain, dia dapat kebutuhan finansialnya, dia dapat. Tapi ternyata di sisi yang lain ada blind spot yang dia nggak tahu, yaitu adalah dia ngerasa nggak nyaman karena selama ini yang dia hidupi mungkin dari cita-citanya sekarang berbeda gitu. Nah pertanyaan gue buat Rapco adalah, pekerjaan lu sekarang ini adalah bagian dari cita-cita lu nggak? Enggak. Gue nggak pernah berpikir jadi guru. Lu tahu kan? Lu berpikir jadi apa? Gue tuh dulu ngebet banget pengen jadi pendeta gitu loh. Gue pengen ngebet banget jadi pendeta, tapi gue berpikir ya, maksudnya gue gini, waduh jadi pendeta nih, gue semester 5 gue berpikir, wah gila, gue jadi pendeta, gue bakal apa, berhadapan dengan sebuah sistem yang menurut gue belum tentu nyaman di situ juga, dan lu tahu gue adalah orang yang ceplas-ceplos seperti itu. Kayaknya ini bukan gue deh, kayak gitu, ini bukan gue. Tapi apakah ketika gue memilih gue nggak jadi pendeta, itu gue mundur dari kuliah gue? Enggak dong. Yuk. Gitu. Karena gue mesti ingat ada orang tua gue nih yang harus gue bahagiain ketika, ya namanya orang Batak ngelihat anaknya wisuda S1 merasa bahagia banget gitu kan, karena sudah mampu menyekolahkan anaknya seperti itu. Dan gue pegang itu prinsip gitu loh. Dan ketika gue jadi guru, ya gue memang kagok, tapi ya itu yang harus gue jalanin, gue belajar di dalam. Nah masalahnya adalah sebagian orang ketika dia mendapatkan pekerjaan di luar bidang dia nggak mau untuk belajar lebih dalam seperti itu. Dia nggak mau untuk menghabiskan tenaganya untuk kemudian belajar konsep-konsep tentang beda jurusan dia gitu loh. Dan buat gue sayang banget gitu loh, karena wacana merdeka belajarnya Menteri Pendidikan ketika itu, Menteri Pendidikan ketika itu Pak Anies bilang bahwa kita tuh mahasiswa harus bisa lintas jurusan, at least ada 2 atau 3 lintas jurusan. Itu tuh udah gue notice dari 2015 tuh ketika Anies masih jadi Menteri Pendidikan. Dan terbukti bahwa sekarang linearitas tuh nggak berlaku gitu loh. Gitu. Oke, menariknya. Linearitas tuh udah nggak berlaku gitu. Dalam dunia sekarang, contoh, gereja harus dipaksa untuk masuk ke dunia teknologi, dunia editing. Para pendeta tua-tua itu tahu nggak? Nggak tahu. Yang tahu siapa? Anak muda. Kan begitu. Gereja juga dipaksa, ataupun orang lain dipaksa untuk kemudian belajar dari lintas ilmu yang lain seperti itu. Berarti ini lu sedang menjelaskan bahwa keadaan sekarang seharusnya bukan lagi bicara soal ini ya, bicara lo perkembangan kehidupan dan perkembangan zaman justru membuka ruang buat setiap orang, setiap manusia untuk bisa berproses di lini apapun gitu ya nggak sih? Artinya ya lo kuliah akuntansi
Tapi kalau lo emang punya bakat di bidang lo punya potensi di bidang dunia broadcasting, dan ketika lo kerja nanti ketika lo nanti kerja dan lo punya peluang untuk kerja di bidang broadcasting, di bidang marketing communication atau jadi PR, ya it's okay aja, fine aja gitu ya. Iya. Dan seberapa effort kita mau belajar soal bidang lain. Lu tahu nggak sih bedah kurikulum itu membuat gue muak, tapi gue harus bedah kurikulum itu dari RPP, silabus, indikator pencapaian kompetensi seperti itu. Dan quarter life crisis membuat gue berpikir bahwa krisis sekarang tuh adalah krisis di mana anak muda tuh tidak berpikir bahwa kita perlu belajar bidang lain, dan seringkali kan gitu, ada pekerjaan di sini, tapi bukan bidang gue nggak mau lah, kayak gitu. Fight aja dulu. Oke. Sekarang menariknya gini, Cok. Lu pernah nggak sih mendengar bukan penelitian ilmiah ya, tapi semacam penelitian pasar lah, penelitian sederhana yang hasil penelitiannya membuktikan banyak anak-anak muda sekarang itu berpikir mereka akan sangat senang ketika mereka bisa bekerja di e-commerce. Mereka sangat senang ketika mereka bisa bekerja di perusahaan-perusahaan, ya di tempat-tempat startup begitu, yang mungkin kerjanya lebih, bukan santai sih, tapi ibaratnya gini, jam kerja lo tetap sama ketika lo dengan bekerja dengan perusahaan lain. Tapi yang membedakan adalah pertama pride menurut gua. Pride, yang kedua lo bekerja tapi lo dengan pola bekerja yang berbeda daripada pola pekerjaan umum lainnya gitu, yang dimana lo harus stay duduk, kalau emang lo orang yang dimana di balik layar, ya lo akan stay di situ aja gitu. Tapi berbeda cara pandang anak-anak muda sekarang, khususnya milenial ya, artinya mungkin kalau milenial sekarang di umur 25 sampai 35-an lah ya, nanti kalau salah mohon dikoreksi. Artinya ada orang berpikir, ya gue akan lebih senang ketika gue bisa kerja di situ gitu, hanya karena dia ngelihat ada pola yang berbeda, yang kayaknya ini gue banget, yang simple, yang nggak tertuntut, yang nggak harus di depan layar terus gitu. Yang penting gue kerja, tanggung jawab gue selesai, to do list gue terisi semua gitu. Nah, lu sebagai Rapco, ketika misalnya lu tapi lu pernah dengerin informasi itu nggak sih? Bahwa anak-anak muda lebih senang kerja di startup gitu. Nah, akhirnya kalau gue pribadi nih, gue nggak tahu. Kalau gue pribadi akhirnya gue ngeliat ketika banyak orang berpikir begitu, seolah-olah bekerja yang di bukan perusahaan e-commerce atau startup itu pekerjaan yang mungkin biasa bukan aja gitu. Bukan anak muda. Iya, bukan anak muda banget. Jadi kayaknya ya tuh orang-orang lama lah gitu, yang ibaratnya bapak-bapak juga bisa ngerjain itu gitu. Nah, lu ngeliat fenomena kayak gitu tuh gimana, coy? Lu greget atau lu ya udah gitu, emang zaman dia emang kayak begitu kan yang kebangun? Ya kita lihat aja, anak mudanya bisa survive banget nggak dalam dunia e-commerce. Lu pikir dunia e-commerce tuh gampang? Susah banget kali, bro. Bicara soal startup juga susah banget kali, dan tantangannya juga jauh lebih besar gitu. Itu kan cuman kelihatannya aja kita yang di luar, tapi di dalamnya kan kita nggak tahu gimana gitu. Dan ya itu kadang anak muda gini ya, yang gue lihat begitu tuh kayak jadi nggak otentik jadinya. Dia memaksakan zaman yang ABCD, tapi dia nggak tetap otentik gitu. Ya kalau lu punya minat di startup ya it's okay, lu bisa masuk ke sana. Tapi kalau lu memang lemah dalam dunia pemasaran, lu lemah dalam dunia dalam dunia teknologi, bagaimana lu masuk startup gitu loh? Kayak gitu. Sedangkan yang dibutuhkan. Iya. Kayak gue di dunia desain grafis, gue nggak bisa ngedit video gitu loh. Ya memang gue nggak bisa seperti itu. Ya mau dipaksain gimana ya tetap nggak bisa gitu loh. Sama kayak ikan, lu suruh lomba lari nggak akan menang, dia kan merasa dirinya dia goblok gitu loh. Iya. Kayak gitu. Iya nggak sih? Iyalah. Tapi memang artinya kadang yang jadi menariknya adalah ketika ada fenomena lain juga, bahwa kadang ada anak-anak muda yang memiliki pola pikir, ya gue mendingan gue jadi entrepreneur,
gue buka usaha, sekecil apapun usahanya, sekalipun mungkin itu usaha cuman buka angkringan, tapi gue jadi owner, gue jadi bos, gue jadi pengusaha. Sekeren apapun lu kerja di satu perusahaan, sekalipun itu perusahaan startup, sekalipun itu perusahaan-perusahaan yang misalnya kayaknya anak milenial banget, ya lu cuman kacung, lu cuman budak korporat yang lo menjalani apa yang diperintahkan oleh atasan lo. Nah, ini menariknya begini, Cok. Ternyata di kalangan anak muda ini ada pemahaman-pemahaman yang menurut gue keduanya bagus. Keduanya bagus. Lo mau jadi pengusaha bagus, lo mau kerja di satu perusahaan bagus. Yang penting kan kalau buat gue pribadi, dimanapun lo akan berkarya, dimanapun lo akan berkarir nantinya, yang penting lo merasa lo hidup. Lo merasa lo bisa mengaktualisasikan diri. Makanya tadi kan gue ajak bahasnya adalah soal quarter life crisis, yang dimana ketika anak-anak muda ini tidak nyaman pada posisinya, padahal posisi tersebut itu adalah posisi yang dibutuhkan banyak orang, Cok. Posisi tersebut adalah posisi yang mungkin diimpikan banyak orang, diinginkan banyak orang. Tapi karena ada pemahaman lain yang dia dengar, oh kerja di startup lebih keren, lo buka usaha lebih bagus, atau misalnya lo kerja di NGO, ya non-government organization itu juga lebih keren, atau segala macam. Oh, lu kerja di luar negeri itu lebih bagus daripada kerja di Indo, atau lu kerja di satu perusahaan besar lebih keren daripada kerja perusahaan sekarang. Akhirnya karena mendengar pemahaman tersebut, membuat dia ngerasa kayak, wah, kayaknya salah dengan pilihan gue sekarang. Kayaknya gue nggak nyaman. Akhirnya perubahan, gejolak yang muncul dalam dirinya itu bukan apa ya menurut gue. Bukan kayak yang lu bilang, bukan otentik muncul dari dalam diri, tapi gejolaknya adalah faktor eksternal yang akhirnya membuat dia nggak nyaman dengan posisinya, ya nggak sih? Betul, betul. Dan gini sih, Tin. Ketika lu pengen jual, ataupun lu pengen punya usaha lah, apa yang mau lu jual produknya, itu kan melihat peluang. Jangan lu asal-asal buka angkringan, tapi lu bukanya di posisi yang nggak strategis, itu kan juga butuh pengetahuan juga akan hal itu gitu loh. Sama kayak kemarin gue jual durian kayak gitu kan, gue riset dulu nih, gue pengen jual durian kayak gitu. Terus peminatnya banyak nggak kayak gitu. Gimana kalau seandainya peminatnya nggak banyak? Hal-hal seperti itu kan harus dipikirkan. Dan yang paling utama adalah bagaimana lu bisa mengolah modal itu menjadi sesuatu yang baik gitu loh. Kalau cuma lu sekedar jualan ya orang juga sekedar jualan, tapi kita kan nggak tahu dia rugi atau enggak kan gitu. Dan itu tadi yang gue bilang, anak muda tuh nggak otentik. Maksud gue, lu boleh kerja di lu boleh kerja di perusahaan, tapi lu punya target berapa tahun lu mau kerja di situ. 5 tahun, 10 tahun, baru lu buka usaha. Ketika lu sudah punya relasi dalam hal ini, menurut gue punya banyak temen, lu menjual apapun akan lebih mudah gitu loh. Jadi lu punya target 5-10 tahun pengen di perusahaan ini gitu. Baru nanti setelah itu lu buka usaha kayak gitu. Ya, tapi memang kalau ini udah bicara planning ya. Setidaknya lu anak muda, lu hidup dengan ke anak mudaan lu, ke milenialan lu, ya lu punya planning lah. Apapun planningnya gitu ya. Artinya jangan sampai kosong. Nah, balik lagi, Cok. Soal kalau bicara soal quarter life crisis, nah gue kan sekarang lagi aktif di organisasi GMKI. Nah, gue ngerasa karena gue di departemen gereja, gue pengen banget buat satu topik diskusi di GMKI, diskusi dengan anak-anak muda gereja. Ya sebenarnya kalaupun nanti pada akhirnya yang masuk bukan anak muda gereja atau pemuda masjid ya kan, atau pemuda vihara atau anak-anak muda yang nggak punya agama juga nggak jadi masalah. Karena kebetulan diskusinya gue mau bahas soal quarter life crisis ini, Cok. Karena gue ngerasa quarter life crisis ini mungkin sebenarnya udah topik lama, tapi akan tetap masih dialami banyak orang. Tetap akan dialami banyak anak-anak muda. Yang gue nggak tahu apakah ini menjadi sesuatu yang penting buat mereka atau enggak, gue nggak tahu. Tapi kayaknya setiap manusia akan berada pada keadaan dia akan meragukan dirinya sendiri, ya nggak sih? Dimana mungkin dia akan merasa, gue nanti setelah lulus SMA tuh gue ngambil kuliah di mana? Gue ngambil jurusan apa, terus selesai lulus kuliah, gue mau kerja di mana nih? Cita-cita gue kecil, gue mau jadi pilot, tapi sekarang gue ngambil akuntansi. Berarti nanti kalau lulus gue mau kemana gitu? Gue pengen bikin diskusi yang bisa mendorong anak-anak pemuda, pemuda-pemudi
mungkin khususnya di wilayah pelayanan DKI Jakarta ya, anak-anak muda, pemudi, lintas gereja, lintas denominasi di Jakarta untuk ikut diskusi bersama, mendengar, sharing pengalaman. Mungkin nanti gue mau coba mengundang kalau bisa nanti mengundang ya mungkin anak muda yang juga menjadi owner, dia punya usaha kecil gitu kan, UMKM, atau nanti gue akan undang di orang yang kerja di bidang startup gitu ya, yang mungkin punya posisi cukup bagus juga di salah satu startup gitu kan. Gue mau gini gue mau ngajak mereka yang gue undang ini untuk bicara kayak, lu tuh pernah nggak sih mengalami yang quarter life crisis gitu. Nah posisi lu sekarang itu sama kayak gue tanyain ke lu, pernah nggak masih mengalami permasalahan gejolak dalam diri, apa lu dari posisi yang menurut lu nyaman, ini gue banget, ini passion gue banget gitu. Itu Nah mungkin teman-teman di sini yang ngelihat diskusi kita ini, gue sama Rapco, minggu depan GMKI Jakarta akan bikin diskusi dengan topik yang sama, mengajak anak muda untuk sama-sama terlibat dalam talk show bersama dengan narasumber yang tentunya menurut gue punya kapabilitas yang baik untuk bicara soal pengalaman di mereka di bidang masa-masa kepemudaan mereka lah, masa-masa quarter life crisis. Syukur-syukur gue pengen undang orang BUMN sih, Cok. Iya. Mungkin Rapko kalau punya link ke BUMN bisa. Anjir lah, gak ada gua. Wamen, wakil menteri BUMN, anaknya Haritanu. Wow, anaknya Haritanu ya? Iya. Nggak mungkin bapaknya yang gue undang kan, itu terlalu jauh. Anaknya aja dulu. Siapa tahu bapaknya lagi masa-masa quarter life crisis juga kan? Udah, dari umurnya udah enggak. Itu bukan quarter life crisis namanya. Gitu. Tapi ya gitu, Cok, gitu. Karena nah, kalau gue kembali lagi nih soal quarter life crisis. Lu kalau kerja di tempat yang lain nggak ada yang enak, semuanya susah. Jadi ya itu tergantung, it depends on you, ya, tergantung dari lu gimana yang ngerespon sebuah pekerjaan itu. Dan kalau lu merasa itu cuman buat pamer ke teman-teman, ya buat gue jangan gitu loh, karena bukan passion lo juga akan susah gitu loh. Tapi kadang udah gini, Cok, sekarang udah menarik juga banyak orang yang mulai menggaungkan fuck lah buat passion gitu. Lo kerja berdasarkan passion itu tai banget lah pokoknya. Karena pada akhirnya banyak orang mati karena passionnya dia gitu. Misalnya anak-anak seni gitu ya. Ini kebetulan kemarin gue ketemu sama teman-teman gue yang kuliah di bidang persenian duniawi gitu kan. Di bidang kesenian lah. Dia bilang gitu, gue tanya kan, ini lu ketika kuliah di bidang seni gitu ya, mungkin kalau bicara lahan pekerjaan gak sebanyak di bidang-bidang jurusan lain gitu, yang mungkin hampir setiap perusahaan punya bidang pekerjaan dia gitu. Tapi untuk seni gak sebanyak itu gitu. Nah, lo ngerasa nggak sih, gue tanya, lo butuh pekerjaan lain untuk menghidupi lo? Dia bilang, dia ngomong sendiri ke gue, dia begini, ya Tin, tetap aja ketika kalau gue menghidupi seni gue bisa hidup, nggak bisa. Tapi kadang kebutuhan badaniah gue ini lebih tinggi daripada spiritual gue. Jadi misalnya, ya gue pengen berarti kan nafsunya yang tinggi. Berarti kan hawa nafsunya yang tinggi. Ya, hawa nafsunya betul gitu. Karena realitas juga sih, Cok. Maksudnya memang keadaannya menuntut seperti itu gitu. Ya lu, kalau maksudnya gini, kita nggak bisa salahin juga anak-anak muda pengen punya untuk aktualisasi diri, show off di depan teman-temannya gitu kan. Bukan show off lah, show off tuh terlalu negatif tendensinya. Maksud gua, di depan orang tuh lu pengen apa ya? Ya pengen terlihat lu ada gitu. Dan lu bisa berpengaruh buat sekitar lu. Anak-anak muda nggak bisa kita salahin, mereka punya pengen gitu kan. Nah, salah satunya adalah ya, lo harus punya banyak uang. Dan banyak relasi. Ya, banyak jejaring, banyak koneksi, begitu-gitu. Kalau lu nggak ada relasi kan susah. Ya itu makanya maksud gua, dari sejak kuliah tuh lu udah mulai cari relasi gitu. Dari kuliah jangan kuliah pulang lah. Atau kegiatan-kegiatan kampus yang menurut gue nggak ada benefitnya sama sekali. Karena ketika lu lulus misalnya, nggak akan
jarang 1% orang yang lulus dari kampus lu sendiri akan ngebantu lu tuh jarang. Jadi you have to be ready untuk dunia yang lebih luas gitu loh. Ya ini karena gue berangkat dari pengalaman gue yang nggak diterima di kampus, jadi gue cari pengalaman di luar seperti itu, ya udah gitu. Ya, iya maksudnya benar-benar. Dan sekarang banyak orang hidup hanya dengan karena dia punya relasi. Bahkan Iya. ada jokes ya, jokes kata dia. Coba kalau lu punya temen 3, kata dia. Hari ini lo datang ke salah satu teman lo cuma bilang, boleh nggak bagi beras lo satu cangkir kecil aja. Mungkin nggak dia mau ngasih. Kalaupun dia nggak mau ngasih, mungkin dia kasih duit lo 5.000 untuk beli beras. Ya nggak? Nah dia bilang, coba lo punya 1.000 teman aja. 1.000 teman, 1 tahun lo cuma butuh 365 teman yang bisa lo manfaatin. Kalau lo punya 1.000 teman, lo berarti bisa hidup kurang lebih 2-3 tahun ke depan. Tiap hari lo minta dengan orang-orang yang berbeda. Itu jokes, tapi maksudnya itu menggambarkan adalah lo bisa hidup kalau lo punya teman atau lo punya jaringan. Iya nggak sih? Iya, ya itu gitu loh. Dan nggak salah juga lu punya jaringan yang luas gitu loh, nggak salah juga. Karena kayak gua sama lu deh. Kenapa gue mau misalnya dekat sama lu? Gua sometimes nggak akan tahu lu 10 tahun lagi lebih sukses dari gua. Iya kan? Atau lebih tidak sukses dari lo gitu kan. Nggak mungkin, Yang, nggak mungkin yang karena roda mungkin itu kemungkinan itu harus ada, dihadirkan kemungkinan itu. enggak, Tapi amin karena lah, amin. roda itu berputar, Tin. Nggak mungkin lu selamanya di bawah tuh, nggak mungkin. Pasti lu ada sesuatu atau keinginan atau dorongan, Ya, lu pengen betul. fight untuk hidup lu sendiri gitu. Betul. Kayak gitu. Dan nggak akan tahu 10 tahun lagi lu akan jadi orang sukses. Kita kan nggak tahu. Amin, 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 amin. Tolong teman-teman yang mungkin yang menyaksikan live IG ini untuk sama-sama mendoakan untuk kita semua lah pastinya. Nggak untuk gua doang. Untuk kita semua, siapapun yang sedang berjuang, semoga sukses kan begitu. Nah, Cok, untuk pertanyaan terakhir nih, Cok. Pertanyaan yang berkaitan dengan spiritual. Quarter life crisis ini kan bicara soal ketika anak-anak muda di umur-umur tertentu yang mungkin sekiranya di umur 20 sampai 25 ya, atau bahkan 25 sampai 30, walaupun quarter life crisis itu atau permasalahan di umur-umur segitu tuh terjadi bisa aja di umur-umur 18 tahun atau di bawah 20 tahun. Nah, ketika dia ragu akan dirinya sendiri, ketika dia ragu akan masa yang akan dia hadapi di masa mendatang, pertanyaan gue begini, ada nggak sih kaitannya quarter life crisis ini dengan kepercayaan Tuhan, kepercayaan agama, kepercayaan spiritual? Artinya, lo orang-orang yang mengalami quarter life crisis ini adalah orang-orang yang mungkin hidupnya nggak bersyukur, mungkin orang-orang yang tidak dekat dengan Tuhan. Gue gini sih maksud gue. Itu ranah spiritual. Gue pribadi ngalaminnya kayak gini. Sometimes kita punya penderitaan, iya. Sometimes kita punya rasa sakit, iya. Tapi gue pribadi sebagai orang yang pernah mengalami ataupun mungkin yang akan mengalami nanti yang kedua kali atau ketiga kali, ya gue tetap keep in faith kayak gitu loh. Gue tetap percaya bahwa yang 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 spiritual itu akan membantu gue untuk kemudian lebih baik ke depannya seperti itu. Karena nggak bisa dipungkiri juga karena hal-hal semacam itu akan ada dalam diri kita. Hal-hal yang spiritual itu akan membantu kita untuk melihat permasalahan itu seperti apa gitu loh. Ya. Karena kayak gini, kalau lu melihat penderitaan dari sisi kenapa Tuhan nggak mau bantu lu, salah. Maksud gue bukan salah. Lu akan punya perspektif cuma satu, tapi ketika lu melihat perspektif bahwa penderitaan itu adalah ujian biar lu bisa lebih naik level dan Tuhan pengen itu buat lu, ya jalani gitu loh. Dan lu nggak mesti komplain sama Tuhan dengan apa yang kondisi lu sekarang gitu loh, karena masih banyak kondisi yang dibawa lu yang mungkin lu nggak tahu, kehidupannya juga makan beras miskin misalnya seperti itu, tapi mereka tetap bisa bersyukur kayak gitu. Dan ya itu tadi, sometimes lu akan ngelihat bahwa Tuhan itu
akan membuat lu tercengang dengan rencana dia. Kayak gue contohnya Tin, gue lulus dari kampus, gue langsung Hmm. dapat kerja. Bahkan gue sebelum wisuda, ya gue berpikir kalau Hmm. kalau kemampuan gue yang cuman begini, nggak Hmm. akan bisa gue masuk kerja. Tapi ya itu perlu disyukuri gitu loh. Itu ada halnya dengan ada kaitannya dengan hal spiritual seperti itu. Ya, betul, Kayak betul, gitu. betul, betul. Tapi, Kayak gitu. tapi gua kurang setuju sih kalau misalnya orang yang mengalami quarter life crisis itu salah satu faktornya adalah karena dia kurang dekat dengan Tuhan. Hmm, Karena justru menurut gua ya quarter life crisis nggak ada kaitannya juga dengan hal yang keagamaan ya. Itu kan bicara hmm. soal hidup dia, di mana mungkin dia punya cita-cita, dia punya impian yang ingin dia capai. Tapi karena satu dan lain hal tertuntut Tapi, oleh realitas keadaan, hmm, akhirnya hmm, dia nggak hmm, bisa gapai itu sekarang gitu. Nah makanya hmm. ketika kaitannya soal dia nggak percaya Tuhan, dia nggak dekat sama Tuhan tuh kayaknya Iya, menurut gua iya. Tapi dia kurang gitu. menyalahkan Tuhan nggak? Itu yang penting. Jangan sampai dia mengalami Oh, quarter life crisis, dia juga jangan sampai menyalahkan Tuhan dengan hal itu gitu loh. Karena berarti kalau dia poinnya sudah adalah, ya berarti poinnya kan adalah jangan sampai apa yang terjadi dalam hidup lo akhirnya lo menyalahkan Tuhan. betul. Karena Tuhan tidak boleh disalahkan. Karena Tuhan Dia itu paling benar dan paling berkuasa. bagaimana mau disalahkan orang Tuhan aja nggak ada? Bercanda. Iya, iya. Ini udah topik yang berbeda di luar topik kita, coy. Tapi ya memang, tapi artinya memang kita balik lagi soal gejolak anak muda ya, fenomena yang muncul di kalangan anak muda ketika mereka justru malah meragukan keadaan yang mereka alami sekarang. Hmm, Kalau gue sih bahasanya begini sih, Cok. Mungkin abis ini gue akan tanya lu sebagai closing statement-nya ya, ketika hmm, uh, anak-anak muda yang bertanya, ketika gue mengalami quarter life crisis ini, what should I do gitu kan? Nah, buat hmm, gue pribadi, mungkin ya ketika anak-anak muda mengalami quarter life crisis ini, bukan masalah yang uh, sepele ya, bukan artinya lu hmm. gitu aja harus mengalami merasa ini merasa itu gitu. Itu Iya. fine fine aja. Anak muda mengalami hal itu fine fine aja dan oke oke aja gitu. Dan lo nggak Hmm, apa-apa dan lo nggak salah juga mengalami itu. hmm, Buat gue pribadi yang pasti gue juga sekarang lagi berjuang untuk mengatasi masalah quarter life crisis juga gitu. hmm, Bagaimana solusinya? Gue nggak punya solusi yang konkret. Gue nggak punya solusi konkret buat kalian, buat teman-teman. Tapi hmm, kalau gue pribadi adalah gue menjalani dulu apa yang gue bisa gitu. Gue menjalani apa hmm, yang gue bisa sambil gue mencari peluang. Dan tadi yang kata Rapco, ya kalau lu hmm, misalnya nih, lu menginginkan satu posisi, lu menginginkan finansial yang cukup, uang lah. Lo udah layak nggak dibayar segitu? Lo udah layak nggak mendapatkan posisi itu? hmm, Kalau belum, ya lo layakkan diri dulu. Lo harus memiliki kapasitas diri yang hmm, capable sehingga lo layak untuk mendapati posisi itu atau lo mendapatkan salary sebesar yang lo hmm, inginkan. Ya nggak sih, Cok? hmm, Nah, betul. Betul. sekarang gue minta menurut Rapco gimana untuk misalnya ada orang yang mengalami masalah quarter life crisis ini. Mungkin yang sedang mengalami atau yang akan mengalami. Sebagai closing statement, Bro Rapco Tarigan, pemilik Hmm. akun Rapco Tarigan Channel ya? Iya kan, Cok? Iya, Ramco Tarigan di akun YouTube. Oke, akun YouTube. Dengan sejumlah 2.500.000 subscriber. Kagak, kagak. Oh, belum, bukan kagak, Belum. belum. Oke, silakan, Cok. Sebenarnya sih gini, closing statement. Setiap orang pasti merasakan apa itu terjatuh. Setiap orang tuh merasakan dia bete, dia galau dengan kerjaannya. Tapi balik lagi, eh, apa yang mau kita tuju dan apa yang mau kita capai. Sometimes kita kehilangan pekerjaan, berlarut dalam kesedihan sehari dua hari, oke lah. Tapi jangan sampai kita terjatuh seolah-olah kita nggak punya apa-apa seperti itu. Kita punya kemampuan, kita punya daya berpikir, kita punya tenaga yang cukup, kita punya kemampuan berkomunikasi seperti itu. Anak-anak muda biasanya akan lebih mudah berkomunikasi seperti itu.
quarter life crisis itu adalah bagian proses yang membuat lu semakin tahu bahwa kehidupan ini harus lu jalani agar lu semakin menghargai sebuah kehidupan. Kalau lu nggak ngalamin quarter life crisis, lu nggak akan tahu bagaimana caranya menghargai pertemanan, lu nggak akan tahu menghargai keuangan, lu nggak akan tahu menghargai posisi atau jabatan seperti itu. Dan hal-hal itu membuat kita semakin dewasa, semakin wise, semakin bijak, dan kita harus hadapi. Butuh proses pasti, tapi nggak mungkin lah lu akan terus-terus larut dalam sebuah kesedihan mengalami itu. Sedih boleh, gue juga pernah ngalamin ketika kuliah, tapi sometimes lu akan dipertemukan dengan orang-orang yang bisa membuat lu menaikkan kualitas diri lu seperti itu. Itu sih yang menurut gue, nggak usah takut lah. Hidup ini kan proses. Siap. Hidup ini adalah kesempatan. Nah, cocok. Hidup ini adalah proses. Jadi ya masak Indomie aja butuh ada prosesnya kan. Betul. Baiklah, terima kasih. Apa, Cok? Iya, lu harus buka bumbunya dan yang lain-lain. Di sini ada Kadamayanti, senior Game KI Jakarta. Iya nggak sih? Kadamayanti senior Game KI Jakarta kan? Wows tuh udah Wows ya? Iya, dia senior. Omnes unum sin. Aduh. Ya, itu jangan lupa main ke Cabang Jakarta. Kenapa, Cok? Itu mah ranah BPS yang menyanyikan Mars. Game KI awal mah biasa lah. Aku kan cuman kodep doang, Cok. Cuman kodep gereja. Katanya mulai kecap. Aduh. Nggak usah digoreng-goreng. Oh, ternyata kakak ini ke Siantar, Cok. Bukan Jakarta. Oh, Siantar. Gimana sih? Iya. Oke deh, kita tutup dulu diskusinya. Nanti kalau ada diskusi lanjutan langsung aja. Teman-teman yang mau nge-follow Rapco silakan, mau tanya-tanya soal sama Rapco juga boleh gitu kan. Mau tanya seputar game KI sama Rapco juga boleh, karena Rapco salah satu kader terbaik game KI yang diberangkatkan ke Itali. Ya kan, Cok? Apa? Rapco salah satu kader GMKI yang sampai bisa diberangkatkan ke Itali, mewakili GMKI Jakarta, mewakili Indonesia untuk bicara di Itali. Itu kan keren, Cok. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk diskusinya, Rapco dan teman-teman yang sudah stay untuk menyaksikan obrolan-obrolan ini. Berharap sebenarnya tadi ada teman-teman yang bisa komentar, ngasih masukan, atau bahkan ngasih pendapat gitu kan. Tapi kalaupun enggak, ya juga nggak apa-apa lah gitu. Nanti kapan-kapan gue akan bikin live live Instagram juga semacam ini dengan narasumber yang berbeda, dengan topik-topik yang berbeda. Kalau ada ide, langsung DM gue aja, nggak apa-apa. Kasih masukan, kasih kritikan yang membangun gitu kan. Jangan kasih jodoh. Lu kan kasih jodoh ke Rapco dulu. Hah? Lu kan suka jodoh. Oh, coy, ini masih live, coy. Sabar. Oke deh kalau gitu. Gua Martin Timothy Silitonga pamit undur diri. Gua Rapco Tarigan. Ya, minggu depan Game KI Jakarta, karena gua adalah koordinator Departemen Gereja Game KI Jakarta, gua akan bikin diskusi tentang quarter life crisis untuk anak-anak muda se-DKI Jakarta. Kalau teman-teman ingin terlibat, mungkin bisa langsung DM gua atau langsung komunikasi melalui Game KI Jakarta. Stay tune untuk terus berkembang, untuk belajar bertumbuh bersama. Terima kasih dan sampai jumpa kawan-kawan. Ya, Galvin baru bergabung. Bapak Pendeta, sehat Bapak Pendeta.